ku tahu apa yang ada dalam lubuk hatimu yang paling dalam. Saya tengok wajah teman saya, tak ada yang bahagia. Terpancar dari wajah mereka, dari tatapan matanya, ku tahu memang kau mencari lontong sayur, brother. Sabar, semua ada saatnya. Yang paling bisa bertahan hidup adalah yang bisa menyesuaikan dengan keadaan. Bukan hadis Nabi, dapat dari grup WhatsApp. Nanti setelah kalian kuat, gagah perkasa, kalian akan menjadi pohon rindang, batang kayu tempat bersandar, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersila, buahnya dinikmati orang. Itulah dia pohon kayu alumni Al-Falah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-habaib al-afadil wal ulama al-ajilla matta'ana Allah bi tuli umurihim wa bi husni adabihim wa lutfihim. Asallaha yuj'imi'ana ma'al habibil mustafa fi jannatihi al-ula. Ulun sampai ke Kairo. Saya sampai ke Kairo tanggal 5 September 1998. Ketua Yayasan Al-Falah sudah pulang tahun 1987, umur saya 10 tahun. Jadi kalau beliau tadi mengatakan Abdul Somad ini adik kelas saya, itu sebetulnya beliau tawadhu. Yang tepat itu cucu kelas saya. Yang sama-sama kita hormati Mudir Ma'had Al-Falah Lil Banin dan Mudir Ma'had Al-Falah Lil Banat, Al-Mudarrisun wal Mudarrisat, At-Tullab wat Talibat. Insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak kenal Al-Falah, satu hari dipanggil 10 kali, hayya 'alal falah. Semua tidak ada yang sanggup datang ke Al-Falah dan mereka menjawab dengan ucapan la haula. Jadi yang sampai ke Al-Falah ini hanyalah orang yang diridhoi Allah Subhanahu. Anda ingin diridhoi Allah, daftar segera ke Al-Falah sebelum tanggal penutupan berikut ini. Masya Allah, tabarakallah. Saya senang sekali berada di tengah santriwan dan santriwati. Kenapa Ustaz senang? Karena saya tidak merasa sebagai ustadz. Saya seolah-olah sekarang sedang berumur 17 tahun. Beda kalau ceramah di panti jompo. Khawatir, rasanya malaikat maut udah dekat. Oleh sebab itu maka Abdul Somad tidak boleh tausiah keluar dari tema. Mohon maaf Kiai, mohon maaf Tuan Guru. Saya sebenarnya mau ngeliat foto saya aja. Prestasi pesantren, itu poin yang pertama. Prestasi pesantren. Saya punya teman namanya Hasanuddin. Hasan baik, din agama. Selesai dia LC dari Al-Azhar Kairo, lalu dia melanjutkan ke UKM, University Kebangsaan Malaysia. Dari negeri 1000 menara ke negeri 1000 makcik. 1000 menara Kairo.
1000 makcik Kuala Lumpur, makcik dan pakcik. Beliau kemudian melanjutkan di sana program magister, setelah itu lanjut ke PhD, Doctor of Philosophy. Selesai. Setelah itu lulus menjadi hakim dan sekarang bekerja sebagai hakim yang paling ringan, kemana-mana cuman bawa martil. Selesai. Kalau ustadz ceramah 1 jam, jamaah ketawa, iyalah duduk aja. Dia jadi hakim. Tadi Pak Kiai Ketua Yayasan Tuan Guru mengatakan, saya berharap santriwan santriwati seperti Ustaz Abdul Somad. Sekarang saya tanya, mau jadi ustadz apa jadi hakim? Jadi hakim itu punya mobil dinas, punya rumah dinas, punya kantor, bersinnya aja digaji. Hakim keluar gaji. Abdul Somad nggak punya mobil, nggak punya mobil dinas, nggak punya rumah dinas, nggak punya kantor. Oleh sebab itu sebetulnya waktu saya tanya tadi, mau jadi ustadz apa mau jadi hakim? Ku tahu apa yang ada dalam lubuk hatimu yang paling dalam. Dan sahabat saya Ustadz Hasanuddin yang S1 dari Al-Azhar, S2, S3 dari Malaysia itu sekarang jadi hakim, alumni pesantren Al-Falah ini. Saya tahu kenapa yang laki-laki semuanya senang, yang perempuan agak berduka cita, karena Ustadz Hasanuddin yang hakim yang hebat, yang keren, alumni Al-Falah itu sudah menikah. Tapi jangan berkecil hati karena istrinya baru 1. Saya yakin dan percaya ketika dia menonton acara ini dan menyaksikan saya berada di pesantren dia tersenyum sambil melelehkan air mata. Bersahabat di Mesir, bersahabat di Malaysia, bertetangga di surga. Anak-anak Al-Falah ini berprestasi. Prestasinya bukan kaleng-kaleng. Hakim guys, hakim. Oleh sebab itu ini yang saya bawa ini kabar gembira apa kabar duka cita? Kabar gembira bagi yang serius belajar. Yang main-main, ya kasihan deh lu. Universitas Al-Azhar Kairo ada fakultas yang paling menyeramkan dan menakutkan, namanya Kulliyatul Lughatil Arabiyyati, Fakultas Bahasa Arab. Banyak yang masuk ke Fakultas Bahasa Arab ini belajarnya hanya 3 tahun langsung dapat titel MA, Mabsul Al-Azhar, DO. Tahun 1 nggak naik, tahun 2 nggak naik, tahun 3 nggak naik, out, pulang tidak LC, MA, Mabsul Al-Azhar. Tapi ada teman saya tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4 selesai 4 tahun di Al-Azhar, jurusan bahasa Arab yang tersulit, terpayah, terjelimet, very very difficult itu selesai hanya dalam waktu 4 tahun dan nilainya jayyid jiddan, very very good. Namanya Saiful Rahman Barito, alumni Al-Falah. Sekarang di lembaga riset
universitas terkemuka di Jakarta, Paramadina University, Universitas Paramadina. Bangga tak jadi alumni Al-Falah? Kakak-kakak kelas kalian adalah orang-orang yang berprestasi di Al-Azhar. Jayyid jiddan, nilai paling tinggi mumtaz, di bawah mumtaz jayyid jiddan, di bawah jayyid jiddan jayyid, di bawah jayyid makbul, di bawah makbul rasib innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau di fakultas yang tersulit terpayah bahasa Arab aja nilainya bisa jayyid jiddan, kira-kira kalau Saiful Rahman Barito itu masuk ke Usuluddin Syariah, nilainya mungkin di atas mumtaz. Mengapa mereka bisa enak saja dapat nilai jayyid jiddan di Al-Azhar? Karena mereka di sini sudah baca kitab kuning, walaupun sampai di Mesir kitabnya putih. Di sini orang tidak bisa langsung masuk kelas belajar. Dia mesti ada namanya tajhizi. Jahaza yujahizu tajhiz. Tajhizul janazah. Persiapan. Dia mesti lulus dulu amthilati. Setelah bisa dia membedakan mana rafa, mana mansub, mana jar, mana baris bawah, mana baris atas. Itulah yang tidak ada dalam bahasa Inggris. Nah, ada. Asyhadu anna Muhammadur Rasulillah. Orang Inggris nyantai aja. Emang masalah buat lo? Tapi anak Al-Falah tahu bahwa itu salah. Mana ada dalam bahasa Inggris? This is Muhammadun. I'm walking with Muhammadin. I see Muhammadan. Because Muhammadan is object wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Mana ada? Itu hanya ada dalam bahasa Arab. Ada 3 yang tidak ada dalam tradisi yang lain. Yang pertama i'rab, yang kedua nasab, yang ketiga sanad. Pertama i'rab, ada dalam bahasa Banjar i'rab? Enggak ada. Yang kedua nasab, kita paling nasab dihafal waktu nulis nama di Al-Azhar. Al-Ismur Rubai, nama 4, Abdul Somad bin Bakhtiar bin Yahya bin Ahmad Syah. Habis itu udah nggak ingat lagi. Itu pun nelpon nanya ke kampung dulu. Gimana kalau dia keluarnya dari tabung? Abdul Somad bin tabung 9 kilo. Ada namanya i'rab, ada namanya nasab, ada namanya sanad. Sanad kamu dapat ini dari mana? Dari Sahih Bukhari. Imam Bukhari dapat dari siapa? Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dapat dari siapa? Malik bin Anas. Malik bin Anas dapat dari siapa? Dari Abu Zinad. Abu Zinad dapat dari siapa? Dari Al-A'raj. A'raj dapat dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dapat dari siapa? Dari Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 ini ada di Ma'had Al-Falah. Ada i'rab, ada nasab, ada sanad. Bangga apa tidak? Jadi hakim, oke. Masuk ke Al-Azhar dengan nilai very good, jayyid jiddan. Menghafal sanad, oke. Menghafal nasab. Bagaimana mungkin Ma'had Al-Falah santrinya tidak hafal sanad? Orang dia hafal 2000 hadis. Hadis di kepalanya. Di saat anak-anak muda seusia dia di luar sana sibuk dengan dunia, di sini dia menjadi menghafal hadis, temannya di luar menghafal hadas.
Memang gayanya sarungan, bajunya koko, pecinya putih, dibilang orang dia kampungan, tapi prestasinya luar negeri. Ente gaya celana jeans sobek, pakai anting, bahasa Inggris nol, bahasa Arab apalagi, isi kepala game online PlayStation, masih masuk neraka jahanam. Oleh sebab itu maka saya sedang berada di tengah anak-anak yang prestasinya luar biasa, tapi adab sopan santunnya juga luar biasa. Tadi waktu saya masuk di pintu gerbang, saya perhatikan, emak-emak semua yang nyambut. Cuman saya nggak ngomong, saya dalam hati aja. Terus saya tengok di jalan cuma 2 baris santri. Manalah santri? Rupanya kata ketua yayasan Ustaz Abdul Somad, yang ini 2000, yang ini 2000. Kalau nggak percaya, hitung sendiri. Luar biasa. Jangan nilai orang dari casingnya, kau nilai dari sarungnya, kau nilai dari pecinya, kau nilai dari kokonya. Tapi jangan kau tes bahasa Arabnya, jangan kau tes hafalan Qur'annya, jangan kau tes hafalan hadisnya. Semuanya di dalam kepala. Di dalam kan? Saya sampai sekarang nggak ngerti kenapa orang mengatakan Ustadz itu di luar kepala, berarti nggak ada isinya. Saya nggak mau kalau dibilang di luar kepala, di dalam kepala. Oleh sebab itu adik-adikku sekalian, kenapa Ustadz nggak panggil anak-anak? Orang kita cuman beda kelas beberapa tahun aja kok. Oleh sebab itu adik-adikku sekalian, kalian mesti pede, percaya diri. Jangan nanti keluar dari pesantren gayanya seperti ayam kena minyak lampu. Harus bangkit. Siap bangkit? Semangat, pede. Tetap dengan kain sarung, tapi jangan lupa pakai celana panjang di dalam. Tetap dengan baju kokomu, tetap dengan pecimu. Kalau kau berprestasi, Al-Azhar pun akan memberikan engkau nilai jayyid jiddan. Takbir. Kalau engkau berprestasi, kau bukan hanya di pesantren, kau bukan hanya di Kementerian Agama, kau akan menjadi hakim yang memutuskan perkara, bukan mengawang-awang, bukan cita-cita halusinasi semata, tapi kakak kelas kalian sudah mewujudkannya di alam zahir dan nyata. Betul fiksi atau fakta? Fakta, Beb. Nah, anak pesantren ini otaknya selamat dari perempuan. Betul? Mana bisa dia ngelihat perempuan? Ada tembok Berlin di antara kita. Mana bisa ngelihat? Tembok dipasang pas seukuran kepala. Mana bisa ngelihat? Paling dikit-dikit nginter, dikit-dikit. Nggak bisa, karena di depan sama di perbatasan ini dikawal dengan yang baju hitam semua. Mana bisa? Nggak bisa. Pesantren bukan kejam anakku, pesantren bukan jahat, pesantren ingin menjaga supaya kepala kalian bersih. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi li'anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhdalil asi. Sabar, semua ada saatnya. Judul buku terjemahan saya. Sabar. Selesai kau tamat dari pesantren ini, kalau kau mau ke Mesir ikut jejak Ustadz Saiful Rahman Barito silakan. Kalau mau kau menjadi hakim masuk fakultas hukum silakan. Kau mau melanjutkan ke ITB Bandung silakan. Kau masuk ke IPB Bogor silakan. Ada yang dapat beasiswa dari Cambridge University silakan. Karena kalian punya ijazah, kalian sudah punya bekal iman dan Islam. Otaknya bisa Inggris, otaknya bisa Amerika, hatinya tetap la ilaha illallah Muhammadun
Rasulullah. Tapi yang namanya pohon kayu, kalau dia kecil memang mesti dipot. Ini pohon kayu kan? Ini pohon-pohon kayu yang masih kecil, yang masih hijau. Kalian mesti tinggal di pot dulu 7 jam, 7 tahun, 7 hari dalam sepekan. Nama potnya pot Al-Falah. Nanti setelah batangnya kokoh kuat, maka kalian silakan keluar seperti pokok kayu yang tidak pakai pot lagi. Paham? Bilang aja paham. Nanti setelah kalian kuat, gagah perkasa, kalian akan menjadi pohon rindang, batang kayu tempat bersandar, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersila, buahnya dinikmati orang. Itulah dia pohon kayu alumni Al-Falah. Amin. Maka sementara dalam pot ini sabar-sabar aja dulu, sabar-sabar. Karena kalau kalian pohon kecil langsung dibawa keluar, langsung ditanam keluar, 2 hari mati. Dia mesti disiram, akarnya mesti dijaga, kalau tidak dimakan cacing gila. Batangnya mesti dijaga, kalau tidak nanti datang anak-anak kecil dia patahkan. Daunnya mesti dijaga, ini daunnya ini pucuk yang hijau akan dimakan ulat. Ulat paling suka menyerang pucuk. Nah, oleh sebab itu kalian ini adalah nanti setelah tamat kalian akan terbang seperti kakak-kakak kelas kalian dulu. Saya dengan kakak kelas kalian naik kapal pesawat terbang kami dari Jakarta 4 September 98. Nama pesawatnya Royal Jordan Airlines. Hebat nggak pesawat Royal Jordan Airlines? Hebat. Kenapa Ustaz bilang hebat? Itulah tiketnya yang paling murah. Transitlah kami di ibu kota Yordan. Nama ibu kotanya Amman. Sampai di sana kami pun menginap di Hotel Alia. Masya Allah. Masuk ke dalam hotel, pencet keluar air mandi, rupanya salah pencet, air panas. Tapi orang-orang di luar tuh nggak ada yang tahu. Kami keluar macam bisnismen muda lah, pakai topi, pakai baju, keluar mau sarapan pagi, ngeliat nggak ada soto Banjar, roti panjang dikasih putih seperti es krim, pasti rupa rasanya macam susu basi. Apa susu basi? Pokoknya yogurt YOGURT, yogurt, susu basi. Ada hijau-hijau, biru muda, ambil sendok banyak seperti anggur, pahit, rupanya zaitun. Saya tengok wajah teman saya, tak ada yang bahagia. Terpancar dari wajah mereka, dari tatapan matanya, ku tahu memang kau mencari lontong sayur, brother. Saya slow aja. Saya belah roti panjang roti, saya belah, saya ambil isinya, kulitnya saya buang, isinya yang lembut itu saya celup pakai susu, itu saya makan. Allah mau barik lana bima razaqtana. Kawan saya nengok, semuanya ikut saya. Yang paling bisa bertahan hidup adalah yang bisa menyesuaikan dengan keadaan. Bukan hadis Nabi, dapat dari grup WhatsApp.